Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhir anam. Amma ba'da, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga para ummahat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan pada malam yang berbahagia ini kita akan membaca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, inti-inti dari kajian kita terhadap sejarah Nabi kita Muhammad SAW, sirah nabawiyah. Pertemuan yang sebelumnya kita bahas tentang pembangunan masyarakat baru, yaitu di kota Madinah. Setelah datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, kita mengetahui semua ada tradisi yang mapan di kota Madinah, dan penduduk Madinah dihuni oleh dua suku besar, Aus dan Khazraj. Tetapi kedua suku ini selalu berperang disebabkan oleh provokasi dari orang-orang Yahudi mengambil keuntungan dari peperangan Aus dan Khazraj. Tetapi ketika Rasulullah SAW hadir ke kota Madinah, maka kedua suku besar ini bersatu di bawah panji-panji Islam. Bahkan tidak saja Aus dan Khazraj, namun juga suku Quraisy yang pada umumnya datang ke kota Madinah yang disebut dengan Muhajirin. Aus dan Khazraj disebut dengan Ansar. Terbentuklah kota Madinah, terbentuklah negara Madinah, negara Al-Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya, kota yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, dan nanti kota ini menjadi pusat peradaban umat Islam. Menjadi pusat peradaban umat Islam di Jazirah Arabia sebelum nanti di zaman Ali ibn Abi Thalib itu pindah nanti ke Irak, ya. Baik ikhwah, pada di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menyatukan umat Islam, yaitu dengan mempersaudarakan di antara, baik di antara suku Aus dan Khazraj, tapi juga di antara Muhajirin dan Ansar. Mereka dipersatukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dipersatukan oleh dinul Islam. Dan pada waktu itu seorang Ansar itu akan mengambil saudaranya dari Muhajirin. Jadi begitulah, seorang Ansar akan mengambil salah seorang Muhajirin menjadi saudaranya. Dan mereka di situ, muakhad mereka di situ tidak saja persaudaraan di dalam agama, tetapi juga ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mewarisi. Jadi pada awalnya persaudaraan itu mengikat mereka saling mewarisi. Kalau ada satu keluarga Ansar mengangkat satu orang Muhajirin, ya, dia membantunya, membantu tempat tinggalnya, membantu kehidupannya. Lalu mereka ini saling mewarisi siapa yang wafat sebelum turunnya ayat-ayat waris. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan seterusnya. Jadi ikhwah hormati Allah Subhanahu wa taala, begitulah cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersatukan kaum muslimin. Kemudian setelah itu ada beberapa perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh baik Ansar maupun Muhajirin, dan juga sebahagian orang-orang Yahudi
yang telah memeluk Islam. Di antara perjanjian itu, ikhwah, yang pertama adalah bahwa mereka adalah satu umat. Mereka ummatan wahidah. Mereka satu masyarakat. Kalau mereka satu masyarakat, mereka membaur di situ. Tidak ada seorang lebih mulia dari yang lain. Tidak ada. Sama kedudukan. Yang membedakan mereka adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kedudukannya sama. Baik itu Aus, Khazraj, maupun suku Quraisy yang datang. Selevel mereka, setara mereka. Karena mereka adalah umat yang satu. Dan mereka diikat oleh persaudaraan keagamaan. Diikat oleh persaudaraan keagamaan. Tidak ada ikatan yang lebih kuat kecuali adalah agama. Nanti akan kita lihat. Ketika suku Aus dan Khazraj itu akan berperang kembali. Karena ditanamkan sentimen oleh orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Coba lihat ayat turun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi ikhwah, ketika mereka akan pecah, kan tadi sentimen yang kembali digaungkan oleh orang-orang Yahudi untuk memecah belah Aus dan Khazraj ini. Coba bayangkan kalau Aus dan Khazraj ini kembali berperang, bagaimana persatuan kaum muslimin? Tetapi ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sentimen itu dijawab langsung oleh Allah. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai, jangan berpisah. Ikhwah, tidak ada sesuatu yang bisa merekatkan kita begitu solid, begitu kuat selain agama. Selain dinul Islam, enggak ada. Organisasi tidak ya. Orang banyak membentuk satu organisasi. Itu adalah batu loncatan untuk eksistensi diri. Tidak bisa kita pungkir. Apalagi kalau itu adalah organisasi politik. Kan begitu? Demikian juga kadang-kadang pada organisasi kemasyarakatan. Walaupun dia tidak bisa mengambil keuntungan finansial, harta, tapi eksistensi diri. Ada nilai tawarnya di tengah-tengah masyarakat. Itu biasanya. Dan ini kesolidannya rapuh sekali. Makanya mudah saja orang keluar dari satu organisasi, masuk organisasi yang lain. Mudah saja meloncat. Tetapi ikhwah, ikatan solidaritas yang sangat kuat itu dibangun dari hablullah. Dari tali Allah, dari dinullah, agama Allah. Itu yang mempersatukan kita. Coba bayangkan. Sekarang ini yang terzolimi, yang terintimidasi orang-orang Palestina. Tapi karena rasa seagama, kita merasa pedih, merasa sakit, teriris hati kita melihat. Kenapa? Dibangun itu. Walaupun kita tidak bisa membantu lebih banyak di sana, tapi kita berdoa untuk mereka. Kenapa? Dibangun dari solidaritas itu. Dan juga kita melihat di dalam bermasyarakat, kita lihat. Kan begitu? Kalau kita melihat ini sama-sama seorang muslim, ada nilai tawar yang sangat besar dalam diri kita untuk mensabarkan diri kita. Kalau kita misalnya terzolimi dan sebagainya, kita sabar. Kenapa? Karena dia seorang muslim. Kan gitu. Jadi agama itu betul-betul membentuk kesatuan kita. Baik, ikhwah. Maka kesadaran ini yang pertama dikatakan oleh Nabi kita, diikat perjanjian bahwasanya mereka adalah umat yang satu, yang berbeda dari umat lain. Makanya al-wala wal bara' kita yang paling asasi itu atas dasar keagamaan. Al-wala itu loyalitas kita. Wal bara' itu lawan dari loyalitas, ketidakloyalan, melepaskan diri. Berlepas diri, kan begitu. Itu ditentukan oleh agama, dan inilah dasar kita al-wala wal bara'. Kita loyal kepada seseorang itu karena apa? Karena agamanya. Kan begitu? Kita menanamkan persaudaraan hakiki kepada seseorang itu karena agamanya. Al-wala'nya di situ. Wal bara'. Bukan berarti ikhwah, jangan salah mengerti tentang, karena banyak orang yang mendiskreditkan tentang konsep al-wala' wal bara'. Mereka katakan, inilah
bibit-bibit pemecah belah kesatuan sebuah bangsa. Karena al-wala' wal bara' ini. Tidak, ikhwah. Al-wala' wal bara' itu tidak memiliki hubungan negatif dengan kesatuan masyarakat kita dalam multi agama. Tidak. Kenapa demikian, ikhwah? Karena al-wala' itu adalah dalam rangka loyalitas kita atas dasar agama. Bukan berarti kita dengan yang lain tidak bisa bermuamalah. Bukan. Bahkan ikhwah, kalau kita menzalimi orang-orang non-muslim, falaysa minni. Itu kata Nabi kita. Siapa yang menzalimi zimmi bukan dari umatku, kata Nabi. Siapapun tidak boleh kita zalimi. Tetapi landasan persaudaraan itu, loyalitas itu dibangun atas dasar awalnya agama. Karena yang hakiki. Dan persaudaraan itu abadi. Walaupun kita berbeda bangsa, misalnya ada orang pindah ke warga negaraan, menjadi warga negara lain, tapi persaudaraan tidak pernah putus. Tapi kalau persaudaraan kebangsaan, itu sudah terputus. Tapi persaudaraan keislaman, agama itu hakiki sampai akhirat. Bahkan dalam doa-doa kita, semua kaum muslimin kita doakan. Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wali asatidhi wali jami'al muslimina wal muslimat. Masuk dalam doa kita, ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu persaudaraan ini sangat sakral. Dan itulah yang dibangun, kesadaran itulah yang dibangun oleh Rasulullah untuk membentuk sebuah masyarakat. Karena itulah di dalam sebuah masyarakat, komunitas masyarakat dan bangsa, kalau mereka memiliki keagamaan yang baik, memiliki pemahaman agama yang baik, maka mereka akan merasa senasib sepenanggungan itu. Seperti itu. Dan mereka akan mengalahkan egosentris mereka, egoisme mereka. Dan mereka akan merujuk kepada apa yang mempersatukan mereka. Dinullah. Hablullah. Kemudian, yang kedua adalah golongan muhajirin dari suku Quraisy tetap pada kelompok mereka. Satu sama lain saling bahu-membahu dalam membayar diat atau ganti rugi dalam pembunuhan tidak sengaja dan menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara sesama kaum mukminin. Dan setiap kabilah Ansar tetap pada kelompok mereka. Setiap kelompok saling bahu-membahu dalam membayar diat mereka. Setiap kelompok dari mereka menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara sesama kaum mukminin. Ini ikhwah. Ini sesuatu yang cerdas. Kan dalam bimbingan wahyu, perjanjian ini dalam bimbingan wahyu. Wahyu ghairu matslu. Dari Nabi kita SAW. Karena kaum muslimin, muhajirin terutama, itu belum memiliki kekuatan ekonomi. Mereka belum mampu membayar diat, andai kata terjadi pembunuhan. Maka itu tradisi-tradisi hubungan-hubungan kekerabatan di suku Aus, orang-orang Madinah, Ansar, dan juga orang Quraisy itu tidak dipecah. Tetap dalam hal itu. Misalnya kan begini, dalam Islam itu kan ada qisas namanya. Qisas ya. Saya tulis. Kembali kita jelaskan. Hukum jinayat dalam Islam. Ini al-jinayah. Jinayah. Ya. Itu pertama hudud. Ada namanya hudud. Yang kedua qisas. Yang ketiga namanya ta'zir. Ini hudud. Ini ketetapan berat ringan hukumannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi seorang hakim atau qadhi itu hanya membuktikan dia betul-betul melakukan tindak pidana itu kriminal, itu jarimah itu atau tidak. Karena berat ringan hukumannya sudah ditentukan oleh syariat. Contohnya zina. Zina. Yang orang yang berzina yang sudah menikah, apa hukumannya? Rajam. Rajam, ikhwah. Seorang hakim, qadhi, ya, ini hanya menentukan terbukti enggak orang ini berzina atau tidak. Kalau terbukti berzina, diputuskan bagi hukum rajam. Apa itu? Hukum mati. Hukum mati, ikhwah.
Kalau dia sudah menikah, lalu dia berzina, hukumannya mati. Rajam itu ditanam badannya dan dilempar dengan batu. Bayangkan. Ini ikhwah luar biasa efeknya pada masyarakat. Pada masyarakat. Membuat rasa takut dan jerahnya. Tapi ikhwah, dan untuk membuktikan ini juga sangat berat nih. Harus hadir 4 orang saksi yang menyaksikan. 4 orang saksi. Kalau ada orang berzina bisa disaksikan orang, itu kan luar biasa. Ya kan? Atau berdasarkan pengakuan dia, kalau dia berzina. Kan hukumannya rajam. Ini hukum hudud. Seperti qat'ut thariq, orang yang merampok di tengah jalan, dia membunuh. Hukumannya kalau dia mengambil harta dan membunuh, makanya disalib sampai mati, dihukum. Hukuman mati. Ya. Kejam hukum Islam. Tidak, ikhwah. Yang kita lihat efeknya. Kejeraan kepada masyarakat. Allah yang lebih tahu bagaimana sifat manusia ini. Dia tahu. Kita nih kalau hukumannya yang bisa ditawar-tawar, coba lihat. Seiring dengan itu berkembanglah kriminalitas. Ya kan? Berkembang sangat luar biasa pesat. Tapi kalau efek jerahnya itu, kalau hukumannya itu besar, maka efek jerahnya besar. Demikian juga yang lain, ada qat'ut thariq, sariqah, mencuri, ya kan? Itu tadi sariqah lah dulu, mencuri. Sariqah ini hukumannya apa? Hukumannya potong tangan. Lebih dari 4 dinar itu hukuman potong tangan. Kanan dulu dipotong. Mencuri lagi, kiri dipotong. Mencuri lagi, kakinya dipotong. Ada yang mengatakan silang, kanan dulu, baru kaki, dan seterusnya. Makanya kalau mencuri juga dia, macam labi-labi lah dia. Kan tak ada tangan, tak ada kaki. Itu bisa kita lihat. Di beberapa negara yang menerapkan syariat Islam, maka angka pencurian itu sangat minimal. Baik. Baru itu tadi qat'ut thariq, baru muharabah, memberontak kepada negara yang sah. Itu juga diperangi. Itu masuk kepada hudud. Dan beberapa di antara. Baru qisas. Qisas ini qatlul amad. Kalau dia membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja. Dengan sengaja itu artinya dengan kesadaran dia memiliki rencana, istilah pogging kalau istilah bahasa pidananya kan begitu, ada keinginan dia mau membunuh dengan alat yang juga bisa membunuh. Nah, sengaja dia itu. Jadi itu hukumannya qisas, termasuk pada qatlul amad, pembunuhan sengaja, itu hukum qisas. Jadi berhubungan dengan gaji kita, ini diterapkan ikhwah, qisas ini bagi qatlul amad. Pembunuh yang sengaja membunuh. Bukan begini, misalnya kalau dia menakut-nakuti orang, katanya begitu, terkejut dia, jantungan mati, itu lain itu. Ya kan, ini dengan alat yang memang membunuh, seperti pisau, parang, balok dan sebagainya. Apa hukumannya? Hukuman mati. Hukuman mati, qisas. Potong lehernya, dipenggal leher. Memenggalnya tentu yang berhak untuk melakukannya. Coba bayangkan. Kalau ini hukuman diterapkan, siapa yang membunuh maka dia diterapkan hukuman mati. Orang akan berpikir 100 kali untuk membunuh orang lain. Akan berpikir ya. Kenapa? Hukumannya hukuman mati. Diterapkan siapapun dia. Apakah dia penguasa atau siapapun, hukuman mati. Oleh sebab itu angka kriminalitas dalam pembunuhan kalau ini diterapkan maka akan berkurang ya. Orang akan berpikir berkali-kali. Tapi coba lihat hari ini. Bagaimana? Ketika hukum ini tidak diterapkan, apa yang terjadi? Mudah sekali orang sudah wafat di sana, dan seterusnya. Baik ya kawan. Ini kalau misalnya qatlul amad ini dimaafkan oleh
waliyuddam, ya, waliyuddam. Ini kalau dimaafkan oleh waliyuddam, siapa itu? Keluarganya. Maka gugurlah hukuman bunuh, hukuman mati. Gugur dari dia. Maka diterapkan hukuman apa? Maka dia harus membayar diat 100 ekor onta. 100 ekor onta. Berapa miliar itu? Dan ontanya itu onta pilihan. Ada Bani Makhrad, ada Bani Labun. Ada onta yang 5 tahun, ada onta yang sedang hamil dan sebagainya. Cuma mana mencarinya tuh? Miliar ya. Satu nyawa itu bisa 3 miliar, 2 miliar, kan begitu ya. Satu nyawa. Coba kita bayangkan sebuah ilustrasi. Ada seseorang memiliki 2 orang anak masih kecil, punya istri, 2 orang anak. Ini karir sang ayah ini sedang menanjak. Tiba-tiba ada orang dengki, dibunuh ini sang ayah. Tinggallah siapa? Istri dan anaknya. Istri yang tak pandai bekerja. Siapa yang memproteksi kehidupan, yang menjaga kehidupan anak ini? Siapa yang memberikan nafkah? Siapa yang memberikan nafkah? Gak ada ya. Paling-paling dapat raskin dia. Iya kan? Dapat raskin ikhwah. Paling-paling itu yang dapat. Ada raskin lagi sekarang? Gak ada ya. Tapi bagaimana pendidikannya? Anak tadi yang punya prospek masa depan, ayahnya bekerja, misalnya dalam sebuah perusahaan, lalu ada orang dengki dibunuh, hilang semua. Paling-paling kompensasi berapa lah dapat? Mereka pada awalnya berimajinasi tentang masa depan, habis semua. Sang ibu yang tak pernah bekerja, dia harus banting tulang. Coba bayangkan, siapa yang memproteksi? Di dalam Islam ada namanya diat. Harus dibayarkan. 100 ekor onta atau yang setara dengan 3 miliar, 4 miliar. Saya tak tahu harga onta. Ada pedagang onta di sini? Ada Pak pedagang onta? Berapa harga onta? Lembu saja ada berapa Pak? 15, 16 yang biasa itu kan? Begitu. Berapa harga onta? Kalikan 100 ekor. Dan itu pun jenis-jenisnya sudah ditentukan. Maka harganya nyawa. Kalau dia mendapat kompensasi, taruhlah 3 miliar. Sang ibu itu mendapat 3 miliar. 3 miliar. Ya kan? Dapat 3 miliar. Itu kan bisa. Untuk kehidupan sang anak. Untuk kehidupan dia. Bisa membuka usaha dan sebagainya. Tapi ikhwah, ketika sebuah masyarakat, satu masyarakat tidak menerapkan hukuman ini, seyogyanya ada yang memproteksi kehidupan mereka. Enggak. Tapi kalau dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, itu ada namanya diat, waliyuddam. Baik ya, kalau ta'zir ini ta'zir ini seperti orang melanggar lampu merah dan sebagainya, ta'zir ya. Dan itu dalam Islam. Jadi dalam hal inilah, dalam diat inilah, ini ditanggung oleh orang Madinah, menanggung mereka sesuai dengan tradisi dan kebiasaan mereka, orang-orang muhajirin demikian juga. Bahwa kaum mukminin tidak akan membiarkan ada orang yang dililit hutang dan tidak mampu membayarnya di antara mereka dengan cara memberinya secara ma'ruf, baik dalam hal tebusan maupun diat. Jadi ikhwan, Nabi SAW mengikat mereka dalam agama, dalam keyakinan, dalam kesadaran, dalam iman, dan itu dibuktikan ikhwan. Dalam aplikasi yang mereka saling menanggung, saling membantu antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Janganlah pula mengutang dia kena judi kan begitu kan? Ini utang-utang yang memang diperbolehkan di dalam syariat. Baik. Kemudian bahwa kaum mukminin yang bertakwa tidak loyal, ya, akan memusuhi orang-orang yang melakukan pembangkangan di antara mereka, mencari alasan berbuat zalim, dosa, permusuhan, ataupun kerusakan di antara kaum mukminin. Jadi ikhwah, loyalitas itu dibangun di atas keimanan. Dan tidak boleh ada di antara mereka yang melakukan kezaliman kepada pihak yang lain. Islam ini adalah agama keadilan. Islam agama keadilan. Dari dasar keimanan kita sudah dibangun dengan keadilan. Makanya umat Islam ketika keadilan tidak ditegakkan selalu reaktif. Tentunya
sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena memang dibangun, keimanan kita dibangun di atas keadilan. Itulah tauhid. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tak ada ilah yang hak kecuali Dia, malaikat juga bersaksi, orang-orang yang memiliki ilmu bersaksi qa'iman bil qist, menegakkan keadilan. Karena tauhid itu la ilaha illallah itu keadilan. Memberikan hak Allah kepada Allah. Apa hak Allah? Untuk diibadahi. Ditauhidkan, diberikan kepadanya. Itu hak Allah. Makanya kalau ada orang melakukan kesyirikan, dia zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dibangun di atas keadilan itu. Tauhid itu dibangun di atas keadilan. Demikian juga dalam membangun solidaritas sosial masyarakat kita dan sebagainya, dibangun di atas keadilan itu. Baik, maka tidak boleh ada kezaliman. Enggak boleh mengasak batas tetangga, enggak boleh menzalimi tetangga. Ya kan? Jangan pula dihidupkan kuat-kuat lagu dangdut ketika orang sedang tidur, ya kan? Dan sebagainya lah kan. Jangan kuat-kuat kan begitu kan? Ya, cukup kita aja mendengarnya. Kalau memang halal menurut kita kan begitu. Tapi dalam syariat itu tidak kan begitu. Jadi begitu. Jangan menzalimi tetangga kita. Begitu juga ya, dalam perkara-perkara yang lain. Baik, ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perjanjian yang berikutnya adalah bahwa mereka semua bersatu menentang sekalipun dia adalah anak salah seorang di antara mereka. Iya. Ketika ada yang melakukan kezaliman, mereka semua masyarakat itu tidak ada yang membelanya. Menentang kezaliman itu dibangun di situ. Supaya mereka merasa setara dan mereka saling membantu dan tidak ada kezaliman yang dipelihara di dalam masyarakat. Enggak ada kezaliman. Karena itulah maka dalam salah satu ajaran Islam itu kan keaktifan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahyu munkar. Jadi seorang mukmin itu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain karena membunuh orang kafir. Ini di zaman Nabi. Ini kondisi di zaman Nabi seperti itu. Kalau seorang mukmin, ya kan, ada orang kafir yang mau memerangi kaum muslimin, orang Islam nggak boleh membantunya, nggak boleh memberikan senjata, nggak boleh mensuplai kebutuhan-kebutuhannya, kan begitu. Embargo. Tidak boleh seorang mukmin itu membantu seorang mukmin membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. Nggak boleh. Ini betul-betul diikat dengan ikatan yang kuat, solidaritas yang kuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tanggungan atau perlindungan Allah itu adalah satu dan dapat diberikan kepada mereka sekalipun oleh orang yang paling rendah di antara mereka. Jadi nggak ada kelas sosial. Ini high class ini orang-orang hebat, ini orang-orang menengah, ini orang level bawah. Nggak ada. Sama buruh dengan penguasa, mendapatkan proteksi dari masyarakat. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Misalnya ada saudara kita yang dizalimi, inilah ya. Ini harus betul-betul. Walaupun itu saudara kita, bagian dari diri kita yang kita sayangi. Kalau dia melakukan kezaliman, bagaimana membantu dia? Membantu dia adalah menahan tangannya, jangan melakukan kezaliman. Kalau kita melihat saudara kita terzalimi, kita biarkan itu sementara kita mampu, ikhwah. Sementara kita mampu. Mana keimanan yang Allah tanamkan dalam diri kita? Mana innamal mu'minuna ikhwah kita? Dan nanti kita bahas, ikhwah. Dasar-dasar kita bersaudara itu di dalam masyarakat ini. Dan ini berlangsung sampai kapanpun, ikhwah. Itu kita lihat ya. Ada beberapa norma-norma untuk membentuk satu masyarakat yang kuat. Coba lihat hadis Nabi, mempersatukan kaum muslimin waktu itu. Tut'imut ta'ama wa tuqri'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau beri makan orang yang dia kelaparan. Kira begitu kan? Kemudian engkau ucapkan salam kepada dia. Kepada siapa?
Engkau kenal dia atau tak engkau kenal dia, engkau ucapkan salam. Karena kita saling mendoakan. Makna yang luas di sini adalah tatkala kita ucapkan assalamualaikum, artinya apa? Kita akan mendoakan apa? Keselamatan kepada dia, kesejahteraan kepada dia, kebaikan kepada dia. Itu salam. Salam itu bukan sama dengan hello, bukan sama dengan yang lain-lain. Ucapan yang lain, tidak, beda. Karena salam itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera dan selamatlah engkau, kasih sayang Allah kepadamu dan barokah dalam hidup. Setiap kita berjumpa dengan orang, baik kita kenal ataupun tidak. Dan jangan antum kira ketika antum mengucapkan itu hanya untuk dia saja, tidak, tapi Allah juga akan berikan kepada kita. Berikan kepada kita keselamatan, kasih sayang Allah dan kebarokahan dalam hidup. Lalu hadis yang lain, ya. Ya ayuhan nas, kata Nabi, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Ini sering kita dengar hadis ini kan? Wahai manusia, hidupkan salam itu. Iya kan? Hidupkan salam itu. Bukan hello saja. Makanya kita nelpon itu assalamualaikum. Iya kan? Jangan hello. Begitu aja bukan. Karena udah terbiasa kan. Hello, assalamualaikum. Boleh itu mungkin ya. Tapi nggak ada salamnya. Dan ironinya juga ikhwah, kalau kita mengechat orang dengan assalam, ada yang tak menjawabnya. Langsung dijawabnya apa yang diinginkan. Padahal dia wajib menjawab salam, apakah dengan perkataan maupun dengan tulisan. Fatwa para ulama begitu, karena sama itu. Karena tulisan itu representasi dari ucapan kita. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ikhwah, beri makan orang. Wa at'amut ta'am, tentunya orang-orang miskin. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi kita memberi itu bukan karena ucapan terima kasih dari orang, thanks. Bukan begitu. Syukron, bukan itu. Kita nggak butuh itu dari dia. Karena kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita menunjukkan karakter diri kita sebagai seorang muslim. Dan ikat silaturahim kamu, hubungkan silaturahim, jangan pernah putuskan. Jadi ada dua, ada silaturahim, ada silatul ukhuwah. Ini kadang-kadang beda kita memaknainya ya. Mana tadi? Oh ya. Ini kita hapus ya. Jadi ada silaturahim atau arham, ada silah ukhuwah. Ini beda. Kalau dia silaturahim, ya, silaturahim ini ada hubungan darah kita. Ayah sama anak, anak sama paman, yang ada hubungan darah namanya silaturahim. Ya. Tapi kalau tak ada hubungan darah bukan silaturahim, namanya silatul ukhuwah. Silatul ukhuwah. Ini. Silatul ukhuwah. Kalau yang tak ada hubungan persaudaraan. Dan konsekuensi hukumnya berbeda. Kalau silaturahim ini diputuskan, haram hukumnya secara mutlak. Tidak berlaku bagi silatul ukhuwah. Persaudaraan sesama kaum muslimin. Kalau ada problem, tapi tak boleh juga diputuskan memang. Persaudaraan sesama muslim, tapi ini yang paling berat, silaturahim ini. Enggak boleh. Abang sama adik. Jadi biasakan begitu masalah warisan biasanya, harta kan. Enggak boleh, ikhwan. Haram hukumnya. Harus bergoncang. Jadi menghubungkan tali silaturahim. Dan berikutnya adalah wasallu bil-lail wan nasu niyam, dan salatlah waktu malam ketika manusia tidur. Ini amal-amal yang luar biasa ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ya. Wasallu bil-lail, salatlah kamu pada waktu malam, wan nasu niyam, sementara manusia yang lain terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Jadi kunci masuk surga tadi apa sih ini? Afsus salam, kemudian beri makan orang, sering beri makan orang. Boleh juga kalau kawan-kawan kita datang dikasih makan kan begitu ya. Termasuk di situ.
Hubungkan silaturahim, jangan pernah putuskan. Kemudian qiyamul lail, engkau akan masuk surga dengan salam, sejahtera. La yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bawa'iqati. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya itu tidak aman dengan tangannya, dengan perbuatannya, dengan tangan. Ada tetangga, tapi selalu menyakiti tetangga lain. Tetangganya. La yadkhulul jannah. Tak masuk surga, kata Nabi SAW. Ini ancaman ini. Kecuali dia bertaubat. Dia kalau bertaubat pula masuk surga. Dia, insyaAllah. Ya. Tetangganya tuh serba salah dibuat. Berdiri salah. Ya kan? Kalau bahasa kampung kita togak salah, duduk salah dibuat. Kemudian paceklik salah, berharta salah. Gitu. Jadi salah satunya ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda dia seorang beriman, dia tidak menzalimi jiran tetangga. Dia tidak menzalimi jiran tetangga. Al-mu'minu karajulin wahid. Orang beriman itu seperti satu diri. Idza ishtaka 'ainuhu ishtaka kullu. Kalau matanya sakit, semua badannya ikut sakit. Idza ishtaka ra'suhu ishtaka kullu. Kalau sakit kepalanya, cobalah. Kalau kita pening kepala, semuanya tak enak. Ya Pak Isan ya. Kalau kita sakit, semuanya sakit. Anggota tubuh. Begitulah orang yang beriman. Bukan kita ikhwah melihat ada orang saudara kita seiman dapat musibah kita justru tertawa, tidak ya. Tidak. Ditanamkan kepada kita rasa empati dan simpati kepada sesama saudara kita. Ini yang dibangun Nabi bagi Ansar dan Muhajirin. Makanya berhasil mereka membentuk sebuah masyarakat yang kuat. Ya, berhasil membentuk itu. Dan karena itulah, antum kan tahu semua pernah kita bahas kan? Allah memilih yang menjadi sahabat Nabi itu adalah orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat radhiyallahu taala anhu. Karena hati mereka lah yang paling baik. Mereka lah yang bisa menerapkan syariat Islam ini secara kafah dengan standar yang tinggi. Insya Allah kita juga bisa. Tapi kita tidak akan pernah bisa menandingi mereka. Tidak akan pernah. Dan kita ikhwah sebagaimana dikatakan Fudail bin Iyad itu penduduk surga. Itu bukan karena amalnya yang banyak. Tapi karena hatinya yang bersih, hatinya yang baik. Hatinya yang baik. Oleh sebab itu banyak pun amal tapi kalau hatinya rusak, takabur, sombong, iri, dengki, sum'ah, riya dan sebagainya, tidak dijamin ikhwah, tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Walaupun sebesar zarrah. Sebesar zarrah ya. Kecil itu zarrah kan? Kecil. Sebesar biji sawi. Tidak akan masuk surga. Jadi oleh sebab itulah maka seiring ketaatan lahiriah kita dengan ketaatan batin kita, hati kita bersih. Karena penduduk surga itu adalah orang-orang yang hatinya lembut, hatinya baik. Baik. Kemudian al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Sebahagian orang beriman itu penolong seperti bangunan. Orang beriman terhadap orang beriman lain seperti satu bangunan. Yang satu menguatkan yang lain, bukan meruntuhkan. Yang satu menguatkan yang lain. Itu orang yang beriman. Yashuddu ba'dahu ba'dan. Jadi bukan justru dia menjadi menjadi api dalam sekam, menggerogoti masyarakat. Tidak, tapi justru adalah dia menegakkan hak-hak masyarakatnya. Dia mengukuhkan sendi-sendi kemasyarakatan kaum muslimin itu. Yashuddu ba'dahu ba'dan. Wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Kata Nabi, jangan kamu saling bermusuhan, saling membenci, jangan saling menghasad, jangan saling membelakangi. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kamu
hamba Allah yang bersaudara. Itulah yang dibangun bagi masyarakat Madinah itu. Tapi kalau mereka ada pertengkaran ikhwah, mereka mudah untuk memperbaiki hati mereka. Untuk bisa menerima kelemahan kawan-kawannya dan seterusnya. Jadi intinya adalah dengan perjanjian-perjanjian itu ada 16 perjanjian yang diajarkan oleh Rasulullah dan disepakati oleh baik suku Aus, Khazraj, Ansar dan Muhajirin membentuk kota Madinah. Jadi kita simpulkan bahwasanya kekuatan Madinah itu nanti tidak bisa ditembus oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu ikatannya dibangun di atas persaudaraan keimanan. Dibangun di atas kesadaran keagamaan. Bihablillah. Dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengamalkan Islam itu bukan hanya pada hal zahir, tapi ke dalam batin. Dan intinya semua itu terletak pada lokus keimanan, pada pusaran keimanan. Oleh sebab itulah lagi-lagi semua ajaran Islam itu yang kita lakukan mentazkiyah jiwa kita, membersihkan hati kita. Jadi demikian saja pelajaran besar bagi kita semua. Masyarakat itu akan kuat dengan bihablillah, dengan mengikuti agama Allah, zahir dan batin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Pak Nazri, tak sempat juga nampaknya. Ya, karena banyak kali termakan waktu kita tadi. Jadi insyaallah kapan-kapan akan kita jawab ya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu